Ini saya baru pertama ini. Gimana caranya Mbak Erna? Naikkan Mbak Erna ini. Selamat Oh, sore, Mbak Erna. Pak. Bukan deh. Mbak Erna di mana? Aduh, seneng banget. Bun, masih di tempat kerja, Bun. Oh, di Bali kan Mbak Erna? Iya, Bun. Di Bali. Enggak, aku di Jakarta. Kalau yang di Bali anak aku. Halo, Bun. Gitu. Halo, Mbak. Nyalon ya? Iya, Bun. Gimana, Bunda? Sehat? Oke, siklus sehat, terima kasih. Siklusnya sudah selesai? Sudah, Bunda. Alhamdulillah. Sekarang sudah kembali enak, normal lagi. Terima kasih atas tuntunannya, Oh, Bun. hmm. Itu bisa naik Kita banyak, undang Bun. satu lagi. Bisa ada 3 room nih, Bun. Bisa. Iya, aku live. Bun, Halo, Mbak Nur. Halo, Olen. halo Bun, sehat-sehat Bun. Ini yang ngomong sehat, Mbak Nur apa Mbak Olen? Olin, Mbak Olin. ya. Itu udah selesai, Mbak. Halo, dengar? Halo, Mbak Nur. Halo, Mbak Olin. Ya Kita Bun, berempat halo. sama Mbak Erna. Halo Mbak Erna, salam kenal. Halo, salam kenal kembali. Ini nggak kelihatan ini, nggak ada kameranya ini. Nggak tampil. Ditampilin dong biar Bunda bisa lihat. Ya, Bun. Gimana caranya nggak ngerti? Pencet Mau yang nanya. gambar orang dulu itu. Yang gambar 2 baru itu ada kamera itu on cam. Oke. Nggak bisa kayaknya ini udah ke setting pakai audio aja deh kayaknya. Masa? Mbak, Mbak Nur keluar karena nggak denger apa namanya, audionya nggak denger dia. Nanya apa? Mbak Olin, cerita apa? Ada cerita. Iya, jadi aku tuh ngerasa dari mulai akhir tahun lalu pergantian circleku itu parah banget sih. Bolak-balik berganti circle terus kayak hubunganku rumah tangga berantakan. Kayak nggak jelas sebabnya apa gitu.
berantakan aja gitu. Terus orang-orang di sekitar aku tuh pada, termasuk keluarga, itu pada musuhin dengan alasan, banyak alasan lah ya, alasan agama lah, alasan inilah itulah segala macam, dan banyak fitnah. Dan notabene asistenku juga yang udah 8 tahun tiba-tiba bisa fitnah aku, bisa jauhin. Terus mereka tuh kayak ngajak-ngajak yang lain untuk ngelakuin hal yang sama kayak live. Jadi intinya tuh mereka mengajak orang yang notabene tidak kenal sama aku untuk memusuhi aku gitu. Sementara akunya sendiri, aku cuma sendirian gitu. Kenapa mereka harus ngajak orang satu Jawa Timur untuk musuhin aku gitu. Sekarang tapi entah kenapa semakin mereka jahat sama aku malah semakin dimudahkan untuk mencapai satu fase ya. Kayak misalnya sekarang kan aku nyanyi ya Bun ya, aku sekarang tuh ada di Jakarta, jadi aku punya lagu. Jadi akhirnya kayak aku tuh bisa ketemu sama orang-orang yang notabene di dunia musik itu benar-benar dipandang orang gitu. Tapi dengan mudah aku ketemu aja sama mereka, terhubung aja sama mereka gitu. Kayak setiap kali aku ngerasain sakit yang disebabin orang, jalanku untuk menuju sukses lah kalau aku bilang itu jauh lebih baik. Cuman kayak ada beban batin aja, kok kayak gini banget sih gitu. Terutama kalau masalah pernikahan ya gitu, kok nggak ngerasa ada masalah terus tiba-tiba dia pergi apa segala macam tuh sebenarnya bingung. Terutama anak-anak juga jadinya kocar kacir gitu loh Bun. Mbak Olin sudah pernah, Mbak Olin baru sekali ini tuh, saya tuh udah dari YouTube ngikutin. Saya udah dari YouTube. Berarti udah kenal Jadi, soal clear energy gitu ya? oh belum sih Bun, belum. Saya belum semua. Jadi apa ya? Cuman memang pertama kali itu begitu saya ada masalah tuh, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu itu langsung pas saya buka YouTube tuh langsung muncul Bunda ini. Jadi kayak waktu itu yang Bunda cerita masalah yang suami ya dulu, suaminya Bunda gitu. Kok persis banget gitu. Akhirnya saya subscribe itu, terus habis itu ada beberapa yang saya lihat, terus habis itu saya ikutin juga di TikTok. Cuman kalau saya cari itu entah kenapa nggak pernah nongol gitu. Cuman kalau misalnya saya lagi ada masalah yang relate, ntar tiba-tiba nongol aja di feed saya gitu. Karena saya juga nggak pernah banyak waktu untuk di medsos sih Bun gitu. Sebenarnya pengen ketemu gitu. Kemarin saya sebenarnya ada ke Bali pengen ketemu, tapi entah kenapa mungkin belum ketemu kali ya jalannya. Akhirnya saya ketemu sama yang lain gitu, sama Bang Haikal gitu. Pengen banget ketemu Bunda atau minimal kayak konsultasi secara private gitu. Olin sekarang lagi ngapain? Saya di kamar aja sih, nggak ngapa-ngapain. Sendirian? Oh iya, lagi sendirian di kamar. Pernah dimimpiin sama leluhurmu nggak? Nah ini nih yang saya bingung sebenarnya. Saya sebenarnya dari SD tuh saya mimpi sesuatu yang berulang. Tapi kalau saya cerita sama almarhum mama saya, itu selalu jawabannya udah deh tuh cuman bunga tidur gitu, nggak usah deh gitu. Tapi akhirnya saya tahu dari papa tuh kalau misalnya dari keluarga mama maupun keluarga papa itu bahkan sampai sekarang ya di Kalimantan keluarga saya itu masih berkutat dengan notabene ya pengobatan segala macam lah kayak gitu. Jadi ternyata papa saya tuh sengaja menjauhkan saya dari keluarga supaya saya apa ya kalau kata orang nggak musrik gitu loh Bun. Tahu kan Bun kalau misalnya orang Islam tuh kayak nggak ngarah ke situ gitu, nggak bekerja sama dengan iblis atau apa kayak gitu segala macam. Tapi semakin saya diruqyah sama keluarga, justru intuisi saya tuh semakin kenceng. Saya tuh sering dapat bisikan-bisikan yang aneh yang menurut saya tuh saya ngerasa saya gila jangan-jangan nih gitu.
gitu. Cuman dalam kondisi yang buruk sekalipun, entah kenapa tuh kayak saya tuh ada sesuatu yang nyelamatin saya aja gitu, kayak ke save aja gitu, gimana jahatnya orang gitu juga gitu. Ya, emang jatuh sakit tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak, oh kok saya udah ada di posisi ini gitu. Ya saya berusaha dari perjalanan yang saya sering jatuh bangun, akhirnya saya mencari tahu ada apa sih dengan diri saya sebenarnya gitu. Ya so far yang bisa saya lakuin mungkin setiap pagi saya thank aja sama Tuhan, sama semesta, sama leluhur mungkin, walaupun saya sendiri nggak tahu leluhur saya, nggak pernah ngeliat juga. Cuman saya memang sering banget kalau kayak dapat bisikan, misalnya saya jalan gitu ya, saya sering saya kan dulu kerja di tambang ya Bun, saya sering jalan kayak yang jangan ke kanan deh, belok kiri aja, ntar ada jalan rusak. Saya tuh sering ngikutin intuisi itu, kayak bisikan-bisikan itu sering saya ikutin, dan memang bener begitu saya sampai tempatnya terus dia bilang, oh tadi kalau kamu lewat kanan tuh jembatan rusak, putus gini-gini segala macam, tuh sering banget sih. Cuman saya ngerasanya selama ini kayak saya halu aja gitu, lalu saya gila kayak gitu, mungkin saya mental illness atau apa, saya ngerasa kayak gitu. Makanya saya menarik diri dari pergaulan karena ngerasa diri saya aneh, takutnya nggak diterima gitu aja sih. Anakmu berapa, Lin? Kenapa? Ada putra berapa? 6. Putra ke-6 atau anakmu 6? Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Anak saya 6. Anakmu 6. Lalu di Dari Jakarta ya? 2 suami yang berbeda. Sama Iya, Jakarta saya ya? di Jakarta. Dan semua pernikahan saya tuh selalu berakhir di tahun ke-12. 2 pernikahan saya. Langsung berubul, leluhurmu masuk semua. Oh ya. Ada sih teman yang bilang kayak prosesmu tuh, kamu tuh terlalu banyak denial, jadi prosesmu terlambat kayak gitu sih Bun. Tapi saya sendiri jujur nggak paham maksudnya apa. Nggak paham sih gitu, maksudnya kayak bingung lah, mungkin butuh pembimbing atau butuh guru atau apa, tuh saya nggak tahu mau melangkah kemana gitu. Tapi kayak banyak hal yang tiba-tiba tahu aja sendiri, berjalan aja sendiri. Tapi sebenarnya kalau kata teman saya katanya nggak sinkron antara alam bawah sadar sama alam sadar, tapi saya nggak tahu apa yang mesti saya lakukan untuk sinkronize gitu. Mbak bisa mengingat wajahnya sendiri? Mbak Olin bisa mengingat wajahnya sendiri? Kayaknya nggak deh Bun. Tenang, ambil nafas, tahan, hembuskan. Kamu pejamkan Mbak Olin. Ya, Bun. Bisa membayangkan wajahnya? Banyak wajah yang saya bayangin, karena sebenarnya kayak kurang lebih 3 bulan ini setiap kali saya post sesuatu di medsos, bukan cuma saya sih tapi semua follower saya tuh ngerasa muka saya selalu berubah gitu. Bahkan saya ngaca aja tuh muka saya tuh berubah-berubah gitu. Jadi yang saya bayangin sekarang pun banyak muka gitu. Bisikin badannya sendiri, dibisikin semuanya mundur. Manik cuma mau lihat
Siapa nama aslinya? Sebutin nama Aulia. aslinya. Manik cuma mau lihat, Manik sebut mau namamu. cuma mau lihat. Yang lain mundur dulu. Mundur semua. Manik cuma mau lihat. Aulia dari hasil semuanya. Aku yang ngantuk ini, Bun. Ngantuk aku. Nggak enak energi. Energimu membantu di sini. Iya, ngantuk aku ngantuk. Asli ngantuk. Iya, Mbak Erna energinya kan udah enak. Mbak Erna membantu. Sekarang Mbak Olin bayangin wajahnya sendiri. Mulai bisa, tapi masih kabur. Terus kalau sudah wajahnya, coba bayangkan seluruh badan. Bantu dari sini. Oke. Oke. Lihat Mbak Olin itu sejak kecil sudah menderita sendirian. Nggak ada orang mengerti Mbak. Nangis berdarah sembuh sendiri, nggak ada yang ngurusin, nggak ada orang mau ngerti. Pisau ngantuk banyak banget. Lihat di dadamu, di punggungmu, cek. Ya. Artinya, benar yang Manik lihat, ada banyak pisau di dada dan di punggung. Halo, Mirna, Santi. Kelihatan Mbak Olin, pisaunya. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Lihat lagi. Ya kan, Mbak Olin? Kalau udah kelihatan pisaunya, cabutin satu-satu. Balikin ke tangan. Ya. Banyak banget. Cabutin satu-satu, balikin ke Tuhan. Ya Tuhan, saya ini orang-orang yang menancapkan belati di dada saya.
Nangis. Bedain. Coba perhatikan lehernya Olin, perhatikan lehernya Olin yang ada di dalam bayanganmu itu, di lehernya ada apa? Leher. Nggak tahu, Bun. Raba dengan mata hatimu, raba. Diraba lehernya. Rantai. Apa? Rantai. Aku nggak yakin sebenarnya. Cuman aku ngerasa kayak ada rantai. Rantai. Coba dilihat di situ ada lubang gembok. Ini nyatu, rantainya nyatu atau ada gemboknya? Ada di tengah bagian depan. Bayangkan kamu punya kunci, minta Allah. Mbak Olin agama apa? Islam. Minta Allah, ya Allah, saya minta di tangan saya cahayamu yang suci dan kunci darimu.
Ini apa ya Bun? Kayak aku gak lagi halu kan ya. Ada kamu lihat apa? Aku berusaha untuk membuka terus tapi kayak aku ngerasain kayak ada darah muncrat gitu loh. Begitu kebuka, aku ngerasain darah tuh hitam muncrat dari tengah gitu. Nggak apa-apa, buka aja dulu. Dibuka dulu. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buka kuncinya, gemboknya. Ya. Sudah, gemboknya udah kebuka. Udah. Rantainya buang. Rantainya buang jauh-jauh. Gemboknya sama kuncinya balikin ke Allah. Bayangkan, bayangkan Mbak Olin di tanganmu, bayangkan di tanganmu ada baskom isi air sama waslap. Airnya didoain dulu, ya Allah minta supaya air ini menjadi penyembuh buat luka-luka saya. Terus tiupin dengan doa. Airnya ditiup dengan doa. Terus bersihin. Bangetnya bersihin. Oke. Tiupin doa. Kelihatan apa? Pak terbuka apa? Kayaknya Udah Bun, cuma luka suaranya bekas. putus. Kayaknya Iya. cuma suara bekas rantainya aja. Kayaknya lukanya bekas rantai doang. Kamu bersihin, Iya di kalian tengah bersihin, terus lehernya. ditiup, ya, ditiupin doa, ditiupin doa, sampai kamu lihat luka-lukanya sembuh. Tiupin doa. Bun aku kok gemeter ya? Kayak lemas banget tuh. Mm-mm. Ambil nafas, tahan. Terus bekas-bekas luka di dadamu sama punggungmu itu dibersihin juga. Bayangkan di tanganmu bawa gelas isi air, airnya kamu doain dulu, Lim. Terus kalian minum Iya. separuh, separuh, Separuh buat di muka Bun. separuh diminum, separuh dibuat cuci muka. Oh oke.
Udah Bun. Sekarang kamu lihat matanya dirimu di dalam bayangan itu. Sekarang bayangkan melihat matanya Olin di dalam pikirannya Olin. Ya. Lihat Olin di dalam pikirannya Olin itu cemberut atau senyum? Senyum. Senyum. Bilang sama Senyum. Olin yang ada di pikirannya itu, bilang sama Olin yang ada di dalam pikirannya Olin itu, maaf saya selama ini nggak tahu kalau saya punya kembar jiwa. Maaf kalau selama ini saya nggak tahu kalau saya punya. Tapi dia muda banget ya Bun. Ya, kamu ninggalin dia lama sekali. Bunda, Terus aku tanya turun dia. dulu ya Bun. Oh ya, Aku ya turun Mbak dulu Erna, ya makasih. Bun. Ya, ada yang nyolong, ada yang nyolong, ada yang nyalon. Ya, nanti Makasih saya Mbak Erna. iya Bunda. Makasih Mbak Erna. Malam ya, Mbak Olin sehat-sehat ya, sukses. Amin. Mbak juga ya. Ya, amin. Bahagia selalu. Amin. Terus Mbak Olin lanjut. Tanya dia, apakah kamu kembar jiwa saya? Dia nggak jawab, cuman dia berhenti senyum aja Bun. Dia berhenti senyum. Iya. Maksudnya dia senyum terus. Dia berhenti senyum, ngeliat ke arah saya, kayak pandangannya kayak sedih. Terus tunduk. Tanya dia, kamu leluhur saya atau kembar jiwa saya? Leluhur. Leluhur, saya sempurnakan kematianmu ya. Saya sudah buka rantainya. Oh. Udah hilang? Dia doakan kasih Al-Fatihah. Mbak Olin kasih Al-Fatihah sambil tangannya Mbak Olin mengelilingi dia dari kepala, kaki sampai kepala lagi supaya kamu mendapat kesempurnaan dari Allah dengan fast tahajud dia. Gitu. Ya.
Udah nggak ada, Bun. Ya. Sekarang lihat dirimu sendiri masih ada? Masih. Senyum dia. Iya. Tanya, apakah kamu kembar jiwa saya? Dia ngangguk aja. Iya, dia ngangguk. Sekarang bilang sama dia, saya minta maaf selama ini saya nggak tahu kalau saya punya kembar jiwa. Saya nggak akan ninggalin kamu lagi. Dia bilang, peluk dia enggak? Udah, Mbak? Udah, Bun. Sekarang kembar jiwamu tanyakan, apakah di badan saya ada ilmu hitamnya yang orang kirim, atau bintang lawak, atau yang negatif dari saya sendiri. Minta tolong saya dilihat, apakah ada ilmu hitamnya. Iya. Udah bilang tadi, Bun. Ada orang kirim juga. Udah.
Sekarang Olin bayangkan melihat suami pertamamu. Iya. Antara Olin dengan suami pertama, coba dilihat, dicek di kakinya, di pinggangnya, atau di tangannya, atau di lehernya. Apa ada tali atau rantai yang mengikat kalian berdua? Tali. Bayangkan di tangan Olin saya kasih gunting besar. Putusin, Bun. Udah Bun. Sekarang lihat di dadanya suami pertama. Olin cek ada pisau atau ada sesuatu yang tajam. Coba cek dadanya, punggungnya. Ada Bun. Nggak ada? Ada 2. Nggak. Cabut, Lin, kasih ke Tuhan, bilang, ya Allah, saya minta maaf atas pisau-pisau yang ditancapkan oleh saya dan leluhur saya di dadanya. Sebut nama suami pertama. Udah Bun. Sekarang lihat di belakang pertama nih. Ada siapa? Di belakang mantan suami. Ya, di belakang mantan suami. Ada 2 orang. Perempuan tua. Bungkukan badanmu, kamu beri hormat, salam leluhurnya suami, mantan suami, sebut nama dia. Saya sudah memutus kutuknya leluhur, saya akan membayar karmanya leluhur saya. Mohon kami dimaafkan. Udah gak kelihatan lagi Bun. Ya. Sekarang lihat yang nomor 2 masih suami atau sudah jadi mantan? Kenapa Bun? Yang nomor 2 sudah masih suami Gimana, atau Bun? sudah jadi mantan? Sudah jadi mantan. Ya.
Udah jadi nomor 2. Coba lihat suami nomor 2. Iya. Antara Mbak Olin dengan mantan suami kedua. Saya janda sekarang posisinya. Oke. Sekarang antara Mbak dengan mantan suami nomor 2 ada tali atau rantai? Rantai. Bayangkan di tangannya Mbak Olin saya kasih pedang besar panjang tajam. Bayangkan di tanganmu saya kasih pedang panjang tajam. Putusin, Mbak. Udah, Bun. Lihat pisau-pisau di dadanya mantan suami kedua. Cabutin, Mbak. Bilang maaf atas pisau-pisau yang ditancapkan oleh saya dan leluhur saya di masa lalu. Udah, Bun. Lihat di belakangnya mantan suami kedua ada siapa? Saya juga udah minta maaf, Bun. Ya. Dipeluk mantan suami kedua, dipeluk. Minta maaf, saya minta maaf.
Aduh, Bun. Kemudian ambil nafas, tahan, hembuskan, legakan, taruh semua bebanmu, sudah nggak ada lagi beban, kamu sendirian, berbahagia, lepaskan semua beban. Kemudian lihat di belakang kembali kamu ada di belakang kembar jiwamu ada siapa? Ada dua. Ada dua orang. Yang pertama dulu. Lihat yang pertama dulu. Perkenalkan namamu. Saya sebut namamu. Anda siapa? Yang pertama harimau. Hah? Aku lihat harimau sama dua manusia. Ada Mau. 3. Harimau. Nomor 2. Perempuan. Yang 3. Yang harimau tanya, Anda leluhur saya? Anda siapa? Siapa? Dia bilang dia yang jagain aku. Dari kerajaan Bilang Singosari. terima kasih Pangeran Singosari. Dari kerajaan Singosari. Oh, dari kerajaan Singosari. Bilang terima kasih sudah menjaga saya. Mohon bimbingannya leluhur. Kalau sudah, lihat yang nomor 2. Perempuan cantik. Saya sebut namamu. Anda siapa?
mungkin aku. Kayaknya dia dari pantai selatan. Dia Ya, tanya 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 nama dia siapa? Nama ibu siapa? Katanya panggil ibu atau nyai aja. Terima kasih didampingi. Saya mohon panduannya. Yang satu kenapa laki-laki, Bu? Tanya saya, sebut namamu, Anda siapa? Udah tanya, udah minta bimbingannya. Ya? Apa katanya? Orang saya tahu sih, kalau Gusti Prabu, dia katanya Gusti Prabu, Gusti Prabu. Ya udah. Ini tuh kayak memberikan hormat kepada. Iya. Apa? Iya, Bu. Udah. Mbak memberikan hormat kepada para leluhur, saya berdoa semoga leluhur mendapat kesempurnaan hidup gitu. Leluhurnya diberi perlindungan Allah dari tanganmu. Dikelilingi dengan cahaya suci Allah yang dari tanganmu. Kembar jiwanya juga gitu.
Dah, apa namanya? Ambil nafas, tahan, hembuskan, buang semua yang negatif ke laut. Ambil nafas, hembuskan, tarik semua yang positif dari Allah. Hembuskan. Diberi perlindungan kepala, kaki sampai kepala lagi. Berikan diri Mbak perlindungan. Selesai, Mbak sering-sering clearing energi. Clearing energi itu buang semua yang negatif, tarik semua yang positif itu tadi. Nanti malam kalau mau tidur itu Mbak Olin lihat lagi anak-anak, lihat lagi antara hari kedua itu pesan saya. Nanti anak-anak dengan bapaknya ada tali atau rantai, putusin kalau ada. Antara anak-anak dengan Mbak ada tali, terus masing-masing anak dikasih lingkaran, dibersihkan energi, dibuang semua yang negatif, tarik yang positif dari Allah, masuk anak-anak, diputerin sama cahaya Allah, berikan perlindungan sambil kasih pernafasan itu kayak gitu ya. Tapi ini energinya Mbak belum cukup, jadi Mbak istirahat karena Mbak baru penyembuhan diri sendiri, kasih rehat diri sendiri, sering-sering nafasan. Oke, Mbak Olin. Makasih banyak ya, Bun. Kenapa? Makasih banyak. Soalnya kalau mau tanya konsul pribadi gimana, Bun? Ada beberapa sih yang mau saya tanyain sebenarnya. Ada di YouTube ya. Oke. Oke. Oke, selesai ya. Iya. Makasih, Bun. Makasih banyak. Mbak Olin. Sehat-sehat, Bun. Bahagia terus. Ya. Malam semua. Kita lanjut lagi nanti ya. Saya istirahat dulu ya. Siapa yang mau penyembuhan untuk mencabut luka-luka hati kayak tadi, saya bantu. Tapi saya mau istirahat dulu ya. Kita nanti ketemu lagi. Oke? Terima kasih.